Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya dengan Alila Suparia dari kelas 10 MIPA 1 sebagai moderator. Dan saya Joliwardina Mariani dari kelas 10 MIPA 1 sebagai narasumber. Dan dalam kesempatan kali ini, kami berdua akan membahas sedikit tentang rukun Islam. Nah, semoga dengan pembahasan kami kali ini, teman-teman diharapkan dapat mengetahui tentang rukun Islam dan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, menurut Juli, rukun Islam itu apa sih? Menurut saya ya, rukun Islam itu penyempurna di dalam agama Islam, yang dimana isinya mencakup hal-hal yang semakin menyempurnakan iman kita. Contohnya seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga naik haji. Itu adalah salah satu cara agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana kalau kamu terangkan tentang rukun Islam agar teman-teman dapat memahami apa itu bagian-bagian dari rukun Islam? Oke, baik, saya akan sedikit menerangkan tentang rukun Islam. Arkanul Islami macam-macam rukun Islam itu ada khamsatun, yaitu 5. Syahadatu yang pertama adalah syahadat. Syahadat biasa digunakan oleh umat Islam ketika sholat saat tahiyat akhir. Dan juga bagi orang-orang yang akan mu'alaf, mereka akan mengucapkan kalimat syahadat juga, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi gimana nih kalau misal ada orang yang mau mu'alaf tapi tidak membacakan kalimat syahadat, apakah ia sah menjadi orang Islam atau tidak? Menurut saya tidak. Karena ketika seorang mu'alaf akan masuk ke dalam agama Islam, mereka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dimana ketika kita sholat pun kita akan mengucapkan kalimat syahadat. Jika kita tidak mengucapkan kalimat syahadat ketika kita akan mu'alaf, bagaimana caranya kita sholat? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Allah itu esa? Bagaimana cara kita mengetahui kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Sedangkan di dalam syahadat itu sudah diterangkan kalau tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, untuk rukun Islam yang kedua kan sholat ya? Ya. Tapi kalau dilihat-lihat masih banyak nih yang tidak mengerjakan sholat. Apakah ada tamparan atau sindiran untuk mereka yang tidak menjalankan sholat? Oke, rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Sholat adalah tiang agama di dalam agama Islam, yang dimana ketika kita seorang umat Islam, kita akan menjalankan sholat 5 waktu. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang ketiga maghrib, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Ketika kita seorang muslim tidak melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Murka kenapa? Karena Nabi Muhammad dengan susah payah tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak menghargainya. Nabi Muhammad jauh-jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 untuk mendapatkan oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Beliau dengan susah payah dan dengan penuh caci maki dari para kaum kafir Quraisy yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit ke-7. Jadi untuk kita jangan terlalu memojokkan orang lain, diri kita saja sendiri. Bahkan saya masih sering tertinggal sholat loh, kayak sholat subuh gitu. Menurut saya tamparan untuk diri saya sendiri yaitu kerjakanlah sholat. Karena bagi orang yang tidak mengerjakan sholat itu satu waktu aja kita nggak mengerjakan sholat subuh, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kita di neraka selama 1000 tahun. Bisa bayangkan gak sih, kayak kita di poe dijemur
dijemur di bawah teriknya matahari saja itu sudah sangat panas ya, sangat panas, sangat menusuk iman dan takwa gitu. Tidak etis gitu kalau kita meninggalkan sholat lalu kita dengan sepelenya, udahlah nanti juga ada waktu lagi gitu. Tidak bisa. Nah, oke, lanjut aja ya. Untuk rukun iman ketiga yaitu zakat. Boleh ditenangkan sedikit materinya? Zakat itu berhubung karena kita sedang dalam bulan Ramadan dan kita akan melaksanakan zakat fitrah ya. Kita akan sedikit membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya adalah menyucikan diri atau harta. Diri dan harta. Oke. Menurut Adel, zakat fitrah adalah menyucikan diri dan harta. Yang dimana ketika kita mempunyai harta sedikit, walaupun sedikit, contohnya kita mempunyai uang 10.000, kita wajib memberikan zakat pada orang yang membutuhkan. Contohnya kita kasih 1.000, nah ini saya kasih untuk Adel, pergunakan dengan sebaik-baiknya, pergunakan untuk apa yang kamu butuhkan. Sama dengan zakat fitrah, ketika kita membayar zakat fitrah, kita akan membacakan niatnya. Apakah Adel tahu niatnya? Tahu. Coba silahkan. Nawaitu an uhriza zakatal fitri fardlillahi ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam niat itu kita menyebutkan bahwa kita berzakat atas niat untuk menyucikan diri dan membersihkan sebagian harta kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pembayarannya nih, kalau misal kepada guru di sekolah, apakah itu boleh? Boleh, karena guru juga sangat berjasa bagi kita. Yang dimana guru ini telah membimbing dan mendidik kita dari mulai kita kecil sampai kita dewasa. Dan berhubung kita bersekolah di SMA Negeri 1 Bantarujeg ini, yang insya Allah kita akan menjalankan zakat fitrah di SMA Negeri 1 Bantarujeg ini. Nah, untuk rukun Islam yang keempat itu kan puasa ya? Ya. Nah, gimana sih hukumnya kalau orang yang membatalkan puasa wajib gitu atau nggak mengikuti puasa gitu? Oke, saya hari-hari sebelumnya ya, saya membuat status kalau kita akan berpuasa nih besok. Nah terus tiba-tiba ada yang reply, Kak Juli, kalau kita sedang berpuasa, terus tiba-tiba kita mau kumur-kumurnya pakai air kelapa, terus nggak sengaja ketelan semua, itu batal nggak? Nah saya jawab dengan begini, kalau nambah itu batal, kalau tidak nambah mungkin itu tidak berakal. Karena salah satu syarat berpuasa itu adalah berakal. Yang dimana jika orang tiba-tiba lagi kumur-kumur, baru ngeh nih, air kelapa gitu, kayak gimana gitu. Terus ada juga gitu, Kak Jul, gimana sih kalau kita nggak kesengaja kepeleset, terus tiba-tiba makan nasi 2 sendok, nambah 2 sendok, itu batal nggak? Gimana sih menurut Adil? Batal lah. Kayak kamu kepeleset, emang di bawahnya ada nasi? Nggak ada kan? Kayak mungkin di bawahnya nih lantai gitu, nggak mungkin ada nasi, nggak mungkin, apalagi sampai nambah 2 kali. Itu sudahlah. Dan menurut saya bagi orang-orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya, itu sangat amatlah tidak terpuji. Yang dimana mungkin mereka mengatakan, wah saya mau membatalkan puasa nih, tidak ada orang yang melihatnya, hanya saya di sini, hanya saya. Tetapi dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perbuatannya. Yang dimana ketika dia akan membuka jajanan, wah jajanan ini sangat enak, tidak ada yang melihatku di sini, tidak ada yang melihat apakah aku membatalkan puasa atau tidak. Ibuku tidak mengetahui, teman-temanku tidak mengetahui, tetapi dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Nah, kalau misal lanjut aja ya. Ya. Kalau rukun iman yang kelima itu kan menjalankan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima itu kan menjalankan ibadah haji. Nah, bagi yang mampu, kalau misal dapat kayak hadiah gitu, itu boleh nggak sih? Menurut saya boleh. Karena ibadah haji itu untuk orang yang mampu. Nah, kalau semisal dia mendapatkan hadiah, berarti dia sedang hoki dong, kayak aku dapat undian nih, aku bisa naik haji, aku bisa menjalankan rukun Islam yang kelima. Berarti sudah lengkap lah, dari mulai 1 syahadat, sholat, sampai menunaikan ibadah haji ini, saya sudah lengkap.
Dan saya telah menyempurnakan iman saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika kita melaksanakan haji itu melihat Hajar Aswad pun walaupun digambar itu sudah sangat menyenangkan, sudah sangat menyejukkan hati, apalagi ini langsung dengan cara yang hoki. Kayak jarang gak sih orang yang mendapatkan undian naik haji itu, biasanya kan naik haji bagi orang yang mampu. Nah ini tiba-tiba kita hidupnya pas-pasan nih, terus kita iseng gitu pengen ikut undian buat naik haji. Nah terus kita dapet, alhamdulillah dong, kita bersyukur dong, kayak alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yang dimana ya Allah, aku sangat bahagia bisa melihat Hajar Aswad yang Nabi Muhammad letakkan di sini. Aku sangat bahagia. Aku hanya bisa mendengarnya di dalam cerita-cerita, aku hanya bisa melihatnya di dalam gambar-gambar, tetapi sekarang aku bisa melihatnya secara langsung dan aku bisa menciumnya. Jika saya di posisi itu, saya akan sangat bahagia, karena banyak loh ribuan orang umat Islam yang ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi menurut saya bisa-bisa saja, karena di dalam hati kecil kita pasti kita akan berharap kalau kita bisa pergi ke tanah suci Allah, begitu. Oke, mungkin cukup ya, Ya. pembahasannya untuk materi kita kali ini. Langsung kita tutup saja. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.